Nah, sekarang mari kita lihat cara penilaian menggunakan rula melalui contoh ini. Jadi pada gambar terlihat pekerja menggunakan suatu alat seperti yang terdapat pada gambar. Perhatikan dengan baik posisi pekerja saat melakukan pekerjaan ini. Posisi tangan yang menekuk, tubuh dalam keadaan berdiri, benda yang dikerjakan pada posisi di bawah bahu, dan mari kita lihat penilaiannya. Pertama kita lihat dulu bagian upper arm. Jadi posisi lengan atas tadi bekerja pada sekitar 45 sampai 90 derajat. Jadi di bawah bahu, tapi masih di atas dari 45 derajat, sehingga nilainya kita berikan 3. Nah, ini untuk penilaian 3 upper arm-nya, skornya ditaruh di sini. Lanjut ke step yang kedua, yaitu lokasi lower arm-nya. Jadi posisi lengan bawah ini adalah sekitaran nilai 2. Karena pekerjaan hanya melibatkan sekitar tempat kerja itu saja, tidak berputar ke kiri dan ke kanan. Sehingga penilaiannya adalah 2. Yang ketiga, posisi dari pergelangan tangannya. Pergelangan tangan pada pekerja tadi berputar dari sekitar nilai 2 ini. Jadi ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Nah, sehingga posisinya memberikan nilai 2. Lihat ke step 4, posisi tangannya ini apakah berputar atau tidak? Ya, posisinya adalah mendekati atau menjauhi dari posisi tangan normal. Jadi berputar ke kiri ke kanan sehingga ditambahkan nilai 2 dari nilai yang sudah ada, sehingga nilainya 4. Nah, nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam skor di tabel A. Ya, seperti tadi, nilai yang ketiga dimasukkan upper arm-nya, nilai lower arm-nya 2 dimasukkan di sini, dan nilai untuk step 3, wrist twist skornya itu di sini, maksudnya di sini, lalu sesuai warna yang wrist skornya ada di sini. Nah, nanti kita lihat berapa nilai irisannya. Nah, nilai irisannya berada pada angka 5. Ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai pada tabel A adalah 5. Lalu kita lanjut ke step yang ke-6. Nilai untuk muscle-nya. Jika posturnya itu sebagian besar adalah statis, tidak bergerak, berdiri saja seperti gambar, itu nilainya 0. Tapi kalau misalnya dia menggunakan pekerjaan itu repeat sampai 4 kali per menit, itu baru ditambahkan skornya 1. Nah, lalu lihat di step yang ke-7, beban dari benda yang digunakan atau yang diangkat atau yang dilakukan itu berapa. Jadi di sini bebannya kita beri nilai 0 apabila dia di bawah 4,4 lbs dan itu intermittent atau jarang-jarang. Nah, kalau misalnya bebannya itu berada pada 4,4 sampai 22 lbs dan intermittent, maka itu nilainya 1. Tapi kalau 4,4 sampai 22 dalam keadaan statik atau di repeat atau berulang, itu nilainya 2. Dan apabila nilainya bebannya itu lebih dari 22 lbs dan dilakukan repeat serta penekanan-penekanan, maka itu nilainya 3. Sedangkan sesuai gambar tadi, posisinya adalah statik, maka nilainya adalah 2. Sekarang step yang ke-8. Nah, dari yang step ke-8 ini, kita jumlahkanlah nilai dari yang postur skor A, muscle use-nya, dan skor beban.
didapat nilai jumlahnya 7, lalu dimasukkan ke dalam tabel. Oh, nanti dimasukkan ke dalam, sementara di keep dulu, nanti dimasukkan ke tabel C nanti. Sementara kita keep dulu, kita lanjut ke yang kedua, yaitu yang kedua posisi leher, tulang punggung, dan kaki. Nah, kita lihat step yang ke-9, lokasi daripada lehernya. Leher pekerja tadi menekuk ke bawah. Menekuk ke bawah berarti nilainya adalah 3. Dan pada step 10, lokasi pada tulang punggungnya sedikit menekuk namun tidak terlalu melebihi daripada 20 derajat, hanya sekitar 0 sampai 20 derajat. Dia menekuk sedikit, lebih banyak yang ditekuk adalah leher. Tulang punggungnya tidak begitu menekuk, sehingga dikasih nilai 2. Nah, untuk leg score-nya ini untuk step yang ke-11. Jika kaki dan bagian kakinya itu ada penampakan support alias tidak menggantung, itu nilainya 1. Tapi jika menggantung kakinya, tidak ada yang support, itu nilainya 2. Nah, jadi karena posisi pekerja tadi itu berdiri, berarti ada supportnya itu lantai, maka skornya 1. Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam tabel yang B. Nilai 3 untuk leher, nilai 2 untuk tulang punggung, dan nilai 1 untuk kaki. Sehingga didapatkanlah irisannya pada nilai 3. Masukkan ke dalam step 12. Lalu kita lanjut ke step ke-13. Ini sama halnya dengan step sebelumnya yang di tabel A. Maka kita lihat skor dari muscle-nya. Apakah posturnya itu statis atau repeat. Nah, jika statis, maka nilainya 0, tapi jika repeat lebih dari 4 kali per menit, maka nilainya 1. Nah, sekarang juga kita nilai untuk beban. Seperti biasa, berapa bebannya, kita sesuaikan dengan yang tadi, kita sudah perhitungkan, dan itu bebannya adalah bernilai 2 pada tabel A tadi. Lanjut, kita di step 15 kita jumlahkan angka-angka yang ada pada step 12, 13, dan 14, yaitu bernilai 5. Nah, dari nilai-nilai ini kita dapatkanlah 7 pada step A dan 5 pada step B. Kita masukkan kepada tabel C. Tabel C nilai 7 dan nilai 5, maka skor akhirnya adalah 7. Jadi ini nilai final dari Rula. Dan tadi kita kembalikan lagi kepada klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh Rula, klasifikasi berapa apabila nilainya skornya 7. Skor 7 itu berada di klasifikasi keempat. Jadi artinya pekerjaan ini sebenarnya perlu dilakukan perbaikan segera. Perlu diperbaiki segera, mungkin ada beberapa hal yang bisa diperbaiki di sini. Pertama, mungkin posisinya tidak harus berdiri, bisa saja duduk. Yang kedua, mungkin disesuaikan ketinggian alat yang dilakukan pengerjaannya ini dengan posisi tubuh. Jadi, sehingga kepala atau leher tidak perlu menekuk terlalu dalam. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikannya. Nah, Rula tentunya juga memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya, panduannya cepat dan juga mudah untuk mendeterminasi keberadaan kelainan muskuloskeletal. Tapi apabila dibandingkan dengan OWASP, Rula sedikit lebih panjang atau lebih ribet daripada OWASP. OWASP itu bisa langsung menilai dalam posisi yang secara keseluruhan, tapi kalau Rula sudah lebih detail daripada OWASP. Lalu efektif untuk menilai tubuh bagian atas secara lebih rinci, sehingga dapat mengidentifikasi pada bagian tubuh mana yang perlu diperbaiki, karena bagian tubuh itu mungkin yang paling berisiko terhadap kejadian MSD. Nah, skor pada Rula juga dilengkapi dengan action level, seperti klasifikasi 1-4,
yang menggambarkan prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Nah, namun Rula juga memiliki keterbatasan, seperti tidak dapat mengkaji pekerjaan dengan pergerakan yang signifikan. Jadi, seperti misalnya memutar pada beberapa bagian tubuh, atau misalnya beberapa kali repetisi dan segala macamnya, itu tidak bisa dinilai secara detail. Lalu tidak sesuai untuk mengkaji pekerjaan dengan postur yang tidak beraturan, atau dengan variasi tas yang berbeda jauh. Digunakan untuk mengamati postur kerja pada suatu waktu atau pada kondisi terburuk saja, dan tidak memperhitungkan efek kumulatif dari rangkaian tas secara keseluruhan. Tidak memperhitungkan durasi waktu tas yang diamati. Hasil berupa tingkatan risiko secara umum tidak dapat memastikan injuri pada pekerja. Serta, Rula juga tidak dapat memperhitungkan faktor risiko individunya, seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat kesehatan pekerja. Karena ini jelas juga ikut mempengaruhi kejadian MSD pada pekerja. Oke, sekian tentang penjelasan mengenai Rula. Nanti kita kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.